Oke, selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta seminar yang hadir di sini. Saya Jessie sebagai host akan memandu Anda. Topik hari ini adalah A Journey to Undertake Employee Experience dengan case study Bank Danamon Indonesia. Wah, Bapak Ibu pasti penasaran dong bagaimana cara Danamon bisa meningkatkan pengalaman kerja. Sebelum kita memulai, berikut akan saya tampilkan agenda hari ini. Pertama, housekeeping. Rules apa yang harus Anda lakukan selama sesi? Dan perkenalan kepada para pembicara dengan topik bagaimana sih cara peningkatan proses pada HR, dan juga temukan pengalaman atau peningkatan pengalaman karyawan Anda dengan teknologi HR. Terakhir, ada sesi tanya jawab. Berikut yang perlu Anda lakukan selama sesi berlangsung. Like, seriously, just ask questions. Bagaimana cara bertanya? Pada menu bar di bawah ada Q&A tools. Anda bisa klik dan input pertanyaan Anda. Pertanyaan akan kami jawab selama sesi. Bila belum terjawab, mohon untuk menunggu ya. Akan kami jawab juga pada sesi tanya jawab. Any feedback is welcome. Feedback bisa diinput pada Q&A. Bila ada mengalami gangguan, mohon untuk reach ke Q&A ya. Pada akhir sesi, akan ada pop-up link survey. Jadi, kami akan sangat berterima kasih bila Bapak Ibu meluangkan waktu untuk mengisi survei. Link survei juga akan diberikan melalui follow-up email bila pop-up survei tidak muncul di screen Anda. Selanjutnya, saya perkenalkan pembicara hari ini, Pak Handri Yustanto, Business Process and Digitalization Head dari Bank Danamon Indonesia, dan Bu Putri Pelitasari dari Consulting Manager and Solution Advisor dari EBIM Consulting Indonesia. Perkenalan proses HR akan dibawakan oleh Bu Putri. Bu Putri dipersilakan untuk sharing. Terima kasih Jessie. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Saya akan coba share screen saya dulu. Oke, sebentar. Jessie, boleh dikonfirm ya, screen aku sudah bisa terlihat? Ya, sudah terlihat Bu Putri. Oke, terima kasih Jessie. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Putri, saya Consulting Manager dan Solution Advisor untuk HR Solutions dari EBIM Consulting Indonesia. Sedikit introduction aja, siapa sih sebenarnya EBIM Consulting Indonesia buat Bapak Ibu yang belum pernah mendengar mengenai EBIM Consulting. Jadi EBIM Consulting headquarters-nya itu di Jepang, dan untuk di Southeast Asia kita punya kantor di Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Untuk di Indonesia sendiri kita sudah operate dari tahun 2004, kemudian baru dilegalize sebagai sebuah perusahaan resmi di Indonesia itu tahun 2011. Jadi memang awalnya EBIM Consulting operates di Indonesia itu kita support Japanese multinational company yang beroperasi di Indonesia. Tapi saat ini kita memiliki misi untuk menjadi real partner buat klien kita, dan juga untuk provide solutions ataupun collaborate dengan clients jika mana klien tersebut itu ingin melakukan digital transformation gitu. Beberapa offerings yang di-provide oleh EBIM Consulting Indonesia, tentunya yang pertama kita ada SAP Services, baik kita bicara implementations gitu ya. Kemudian kita juga memiliki services terkait dengan strategic consulting dan operations, dan yang terakhir kita juga ada services terkait dengan digital transformations. Dan untuk webinar hari ini kita akan fokus untuk solusi kita di HR gitu ya. Mungkin kalau kita bicara HR, apa sih tren yang paling banyak dibicarakan saat ini? Saat ini tuh trennya HR tuh lebih banyak berbicara tentang employee experience. Kalau Bapak Ibu baca-baca artikel, apalagi beberapa bulan terakhir gitu ya, fokus terhadap employee experience itu cukup tinggi. Istilah employee experience sebenarnya sudah mulai dikenalkan itu sejak tahun 2017. Survei Gartner di tahun 2018, top 3 topik HR yang menjadi concern HR leaders itu employee experience itu berada di nomor 3. Nah,
sekarang di tahun 2020, hasil survei dari Gartner itu menyatakan bahwa employee experience itu menjadi the first concern dari HR leaders. Tapi kalau kita bicara employee experience, sebenarnya tidak bisa lepas dari yang namanya employee engagement. Nah, employee experience itu adalah persepsi dari sisi si employee. Gimana caranya kita bicara life cycle seorang employee di dalam organisasi dan pada semua milestone dari life cycle tersebut gitu. Di awal kita bicara tentunya ketika seorang kandidat join sebuah organisasi, apa sih yang bisa kita experience, apa saja yang dia rasakan di dalam organisasi. Pertama, apakah ada informasi yang jelas yang diberikan oleh organisasi terkait dengan job opportunity yang ada, apakah ada career path, kemudian apakah tools yang digunakan dalam proses rekrutmen itu user friendly buat kandidat tersebut, apakah during proses rekrutmen dia sudah mendapatkan positive vibes dari calon organisasi tersebut. Kemudian next-nya tentunya 6 bulan pertama ketika seorang employee, new employee join organisasi. Apakah employee mendapatkan informasi yang jelas terkait roles dan responsibility dia? Kemudian apakah ada kesempatan buat new employee untuk bisa mengimprove skills-nya dia agar bisa menjalankan pekerjaan dengan baik? Apakah organisasi memberikan user-friendly tools yang bisa dia gunakan untuk bisa produktif di organisasi. Kemudian berikutnya kita bicara internal communications. Apakah seorang manajer itu tidak hanya, kalau dulu kita bicara people managers, tapi sekarang kita lebih berbicara sebagai connectors managers. Seorang atasan yang bisa menjadi bridge dari organisasi untuk menyampaikan, untuk memberikan positive experience buat karyawan atau buat employee. Bagaimana caranya selama tenur employee tersebut di organisasi, dia mendapatkan feedback yang cukup, dia mendapatkan coaching yang cukup, kemudian adanya kejelasan. KPI dia tuh selama di organisasi itu apa aja sih? Kemudian next-nya kita bicara growth. Growth itu apakah saya sebagai employee mendapatkan akses terhadap development opportunity dan adanya fairness. Apa yang bisa saya akses dengan peers atau colleague saya bisa akses itu sesuai dengan posisi ataupun emang kebutuhannya dia. Dan terakhir tentunya di proses exit. Apakah saya sebagai karyawan selama masa saya bekerja di perusahaan itu mendapatkan pengalaman yang positif? Apakah saya diperlakukan secara fair oleh organisasi? Semua milestone ini itu adalah hal yang penting bagi organisasi untuk membuild atau memberikan employee experience. Kemudian ini salah satu formula yang dikenalkan oleh Jacob Morgan, gimana sih caranya organisasi bisa memberikan employee experience yang optimal. Pertama, kita bicara cultural environment. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita sentuh atau kita lihat. Ada yang bilang culture-nya sebuah organisasi itu di-drive dari CEO atau executive management. Ada juga yang bilang bahwa dari leadership experience yang dirasakan oleh si karyawan tersebut. Apakah dari leadership experience tersebut dia bisa merasakan visi misi ataupun positive vibes dari organisasi. Kemudian yang kedua adalah workplace environment. Apakah tempat kerja kita memberikan nuansa yang atau mensupport supaya karyawan itu bisa berproduksi atau berproduktif dengan baik. Kalau mungkin sebelum pandemi kita bicara ruang kerja, kemudian kita bicara tools-tools yang bisa diberikan oleh perusahaan. Mungkin kalau sekarang karena kondisi kerja berubah gitu ya, dari kita harus ke kantor, sekarang semuanya serba virtual. Apakah organisasi bisa memberikan tools buat karyawan selama masa work from home ini supaya dia bisa tetap produktif? Gitu. Kemudian yang terakhir adalah technological environment. Technological environment itu merupakan sesuatu hal yang integral buat organisasi untuk bisa mensupport karyawannya untuk bisa menjalankan pekerjaan dengan baik.
baik apakah kita bicara aplikasi mobile gitu ya, atau tools-tools internal perusahaan, di mana experience ini bisa dirasakan, karena saat ini tentunya apalagi zaman now gitu kalau kayak istilah anak sekarang, bahwa semua pengalaman itu dirasakan lewat teknologi. Apakah kita bicara aplikasi, atau kita bicara software, atau kita bicara social media, apakah kita bicara internal social media atau external social media. Dan kemudian gimana caranya saya sebagai karyawan bisa mendapatkan insight dari tools yang di-provide oleh organisasi. Tidak hanya saya sebagai karyawan, jadi regardless positionnya apa di organisasi, saya bisa mendapatkan insight. Apakah ketika saya sebagai atasan, atau sebagai eksekutif, ataupun saya sebagai karyawan, atau individual kontributor. Pertanyaan yang sering kami terima gitu ya, kadang-kadang kalau ketemu beberapa klien gitu ya. Gimana sih sebenarnya caranya kita bisa digitalize HR untuk bisa mengimprove employee experience? Apakah ketika kami organisasi yang kecil, bukan big enterprise itu, bisa melakukan ini? Bagaimana probabilitas kami bisa sukses melakukan digitalized HR processes gitu. Dari hasil research kami gitu ya, apa sih perbedaannya ketika kita bicara dengan small medium size enterprise dengan corporations atau big enterprise? Secara proses tentunya untuk small medium mereka cenderung memiliki proses yang simple compare pada corporations yang memiliki compact solutions, jadi mereka juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa mentransfer solutions tersebut. Waktu yang lebih lama tentunya equal dengan larger budget. Sedangkan kalau kita bicara small medium, they don't have the luxury of budget. Mereka bisa memiliki budget, tapi mungkin smaller budget, dan tentunya organisasi kecil lebih memiliki keinginan untuk bisa segera mengkapitalisasi proses digitalisasi. Jadi mereka concern dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan digital transformations. Di sisi lain, kita bicara people dan culture. Kadang-kadang kalau kita bicara korporasi besar, mereka memiliki capital untuk bisa meng-hire orang atau eksekutif yang berpengalaman terhadap digital transformations, dan juga bisa meleverage inisiatif, baik itu kita bicara change management ataupun transformasi secara sistem, dan bisa mengkomunikasikan itu dari atas, dari eksekutif level sampai dengan ke seluruh karyawan. Tapi apakah small medium company memiliki luxury terhadap itu? Iya dan tidak, gitu ya. Yang penting kita memiliki key persons di dalam small medium company untuk bisa lead the transformations. Mungkin tidak harus a big team like corporations, tapi di small medium itu juga bisa di lead. Gitu. Nah, kalau kita bicara ABIM, apakah ABIM hanya provide enterprise? Enggak, kebetulan kita di ABIM juga provide starter package, gitu ya, untuk digitalisasi HR, untuk mensupport digital transformations di HR. Kita memiliki package yang memprovide pre-configurations HR system, gitu ya, dengan build and practices, kemudian seluruh material sudah kita provide, sehingga yang namanya waktu implementasi itu menjadi jauh lebih singkat. Dan secara investasi yang dibutuhkan gitu, untuk bisa sistem implementasi HR ini juga menjadi lebih murah. Nah, habis ini ada Pak Handri dari Bank Danamon Indonesia yang kebetulan sudah collaborate dengan ABIM Consulting sejak tahun 2017. Jadi dari tahun 2017 kita collaborate untuk proses implementasi HR sampai dengan saat ini Bank Danamon Indonesia sudah bisa melakukan memiliki sistem HR yang terintegrasi dan bisa support HR prosesnya. Itu ya. Karena saat ini mau gak mau kalau kita bisa bilang bahwa yang namanya digital transformation itu secara fundamental merubah bisnis proses organisasi dan memaksa adanya integrasi digital teknologi, nggak cuman di HR proses, tapi kita juga harus berpikir bahwa yang namanya integrating digital technology itu mencakup seluruh bisnis proses di dalam organisasi.
setelah ini saya persilahkan Pak Handri untuk bisa men-share nih pengalamannya untuk digital transformations. Oke, terima kasih Bu Putri. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Ya, mungkin saya share gantian ya Bu Putri ya materinya. Silakan Pak Handri. Sebentar. Sudah bisa terlihat Bu Putri? Sudah Pak. Bentar. Ya, terima kasih atas waktunya dari Bu Putri dan dari teman-teman EBIM semua. Juga termasuk terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah siang ini menyempatkan hadir untuk kita bisa nanti diskusi ya. Saya Handri dari Danamon. Kebetulan saat ini saya menghandle HR untuk related dengan urusan digital. Tadi Putri sudah sampaikan digitalisasi, bisnis proses, reporting dan analytics itu menjadi area domain pekerjaan saya saat ini. So siang ini saya ingin share ya lebih kepada bagaimana practices-nya, realnya yang kita alami selama melakukan transformasi yang tadi kita bicara mengenai bagaimana kita mencoba untuk membangun satu employee experience yang baru di Danamon ya. Dan harapannya nanti 30 menit saya bisa share materinya dan setelah itu kita bisa tanya jawab atau diskusi langsung di antara para peserta nanti di sini mungkin mendapatkan inspirasi atau bisa dari yang lain sharing juga pengalamannya kalau memang itu bisa di-share di sini. Oke. Saya mulai dengan satu tren yang belakangan ini kita rasakan semua, terutama teman-teman HR ya, di mana terjadinya COVID ini sudah berimpact pada bagaimana operating HR saat ini. Artinya dengan adanya pandemik seperti ini, kita teman-teman HR ya berasa sekali dipaksa atau dipercepat transformasinya. Dulu biasa kalau bicara digital, banyak yang bilang orang HR itu urusan sistem belakangan lah. Yang diutamakan itu orang-orang bisnis. Misalnya begitu. HR itu kalau ada budget ya, karena bagiannya dianggap support. Tapi sekarang, saat ini kita dipaksa untuk bagaimana caranya orang itu tetap bisa bekerja, walaupun sekarang misalnya dengan PSBB diperlakukan lagi, itu tetap bekerja dari rumah. Dan bagaimana perusahaan bisa tetap melihat, bisa memonitor productivity dan sebagainya. Ini mau nggak mau berimpact pada operating model kita, bagaimana HR harus dengan cepat beradaptasi, ya. Seolah-olah kita ini, kalau istilahnya saya ambil dari Josh Bersin satu dia punya artikel bahwa terjadi big reset di HR, ya. Big reset ini adalah sebelum krisis operating model HR itu biasanya adalah dikontrol oleh pusat, ya. Eksekusinya yang kita distribusikan, baik itu oleh mungkin di HR wilayah ataupun oleh line manager. Lalu dulu ukuran sukses dari operating model kita adalah efisiensi proses dan employee satisfaction. Nah, menurut Bersin di sini, ini baru ya sekitar artikel yang dikeluarkan ketika pandemik ini, ya. Dengan trigger pandemik ini membuat HR direset, ya. Jadi pada saat ini ekspektasi terhadap HR itu berubah. Jadi HR harus lebih cepat, harus lebih resilient dan adaptif. Operating modelnya tadi adalah koordinasinya yang terpusat dan kontrolnya yang disebar. Ya. Dari sini kalau dilihat karakter pegawai yang akan terbentuk adalah pegawai-pegawai yang diharapkan orang-orang yang adaptif. Ya. Ada banyak perusahaan yang tadinya mungkin bisnisnya A, tiba-tiba karena pandemik, mungkin dia melihat peluang baru, dia harus segera diversifikasi produknya. Mau nggak mau, tim HR harus berpikir bagaimana development-nya supaya skill-skill baru orang-orang ini dengan cepat dia bisa pegawainya memiliki skill set yang tadi. Karena memang strategi bisnisnya berubah. Nah, yang menjadi kriteria sukses di operating model yang baru ini adalah speed. Ya, jadi konsep-konsep atau practices HR yang dulu yang kita bicara annual, ya, yang sifatnya kita bikin project itu bisa bertahun, atau mungkin kalau learning kita bikin materi sampai nanti terdeploy baru selesai mungkin 6 bulan atau setahun,
itu udah nggak relevan lagi saat ini. Karena bisa jadi ketika kita deploy, ketika kita implement, itu sudah tidak relevan dengan apa yang terjadi pada saat itu. Nah, untuk bisa melakukan ini semua, kita bicara yang tadi Just Bersin sampaikan, speed dan quality dari respon tadi, ini diperlukan bantuan teknologi supaya operating model HR ini bisa dengan cepat kita bisa jalankan. Berikutnya bicara tadi Putri sudah sampaikan mengenai employee experience dari orang masuk sampai keluar. Ini juga saya ambil adopt dari Just Bersin ya. Maka bagaimana employee experience itu kita translate ke dalam practices-nya di dalam perusahaan ya. Ketika pegawai atau mereka join, mereka berharapkan mendapatkan pengalaman bekerja yang baik ya. Mereka mendapatkan misalnya bisa memberikan meaning dalam pekerjaan, nggak cuma bekerja mencari uang, tapi memberikan arti buat apa yang dia kerjakan. Kedua, misalnya dari sisi, kalau di sini saya nggak bacakan satu-satu ya, bicara bagaimana mereka mendapatkan goal yang jelas, target yang jelas. Saat ini dengan bekerja di rumah, bagaimana kita atau perusahaan bisa memonitor mereka dan tahu apa yang di-expect dari setiap pegawai yang ada di rumah tadi. Apalagi dengan supervisi yang tidak bisa dilakukan secara direct seperti dulu. Ya. Di lain pihak juga mereka mau mendapatkan coaching dan feedback yang timely. Ya, jadi kita tadi saya sampaikan prinsipnya bahwa sesuatu yang sifatnya long term panjang tadi kayak kita melakukan sesuatu baru terlihat nanti hasilnya setahun, itu sudah tidak lakukan. Coaching feedback mereka maunya timely. Saya analogikan kayak kita sekarang kalau kita naik Gojek, pastikan kita langsung diminta untuk memberikan survei, ya, karena pasti mereka butuh melakukan analisa dengan cepat, mereka perlu melakukan evaluasi dengan cepat dan sebagainya. Kita sekarang bicara respon yang cepat. Ya. Nah, ada 6 key element ya, termasuk sampai dengan well-being, terus bagaimana safety dan healthy dari pegawai, juga bagaimana mereka itu diberikan kesempatan untuk mendapatkan karir sesuai dengan mereka punya aspirasi dan sebagainya. Nah, 6 elemen ini ya kalau sekarang harus kita lakukan, harus kita translate ke dalam proses-proses yang ada di HR supaya itu bisa benar-benar menjadi sesuatu yang real. Yang tadi disampaikan bahwa experience-nya itu bagus dari orang masuk sampai keluar. Yaitu dengan apa? Bagaimana kita membuat itu menjadi simple. Simple artinya dengan simple akan menjadi lebih mudah dan buat pegawai jadi tidak kompleks ya. Secara sistem juga lebih cepat dan lebih tidak terlalu rigid. Nah, untuk melakukan ini semua, kita harus, tadi saya sudah sampaikan juga, mau nggak mau ini dibantu oleh teknologi. Karena dengan tidak dibantu dengan teknologi, customisasi tadi, kalau si A mau profilnya begini, si B profil begini, itu tidak mungkin dilakukan secara manual. Nah, berikutnya saya ngambil dari satu survei, ya, dilakukan oleh Deloitte di 2019, sorry. Ya. Ini penelitian bahwa kalau bicara sistem cloud, ya, itu sebenarnya saat ini ya, baru sekitar 74% itu responden yang disurvei ini global, ya, itu mengatakan bahwa teknologi HR itu adalah sesuatu yang sangat penting. Saya yakin juga di sini kalau kita melakukan survei mengatakan bahwa saat ini kita merasa teknologi itu sangat penting diimplementasikan di HR. Tapi dari ini global ya, kalau Asia itu kalau nggak salah Asia aja 76 ya, tapi nggak beda-beda jauh. Lalu dari 74 itu hanya 26% yang mengatakan bahwa mereka sudah menggunakan HR cloud atau teknologi yang terintegrasi di HR. Dan sayangnya baru 6% saja yang believe bahwa HR teknologi mereka itu sudah excellent, sudah baik. Nah, ini faktanya yang saya yakin ini juga termasuk kami pada saat itu di Danamon merasa kita atau kami ini sudah harus segera melakukan perubahan ketika ingin segera mengikuti perkembangan dan tren yang terbaru.
So pada 2017 awal atau 2016 akhir, sekilas saja saya dan tim melakukan assessment terhadap sistem yang ada di Danamon, ya. HR sistem yang pada saat itu. Kalau dilihat, ini kita mencoba mengclusteringnya dari internal kita sendiri bahwa mostly capability yang kami miliki pada saat itu kita hanya fokus kepada transaksional administratif HR. Kita tahu bagaimana pegawai menginput lembur, lalu cuti, lalu payroll, dan kita mencatat kalau orang kena sanksi dan sebagainya. Itu kita anggap udah bagus lah di situ. Dan memang kita merasa sistem ini karena kita bangun on-prem ya, artinya kita develop sendiri, kita bisa membuat ini sesuai kebutuhan kita pada saat itu. Dan sesuai dengan kebutuhan industri kami, kebutuhan di bank. Lalu kita lihat, untuk yang strategik, kayaknya kita udah mulai ketinggalan. Ya. Kami nggak memiliki sistem rekrutmen mulai dari web karir sampai ke belakang, onboarding kita nggak punya. Ya. Rekrutmen itu lebih kepada bagian kita tracking CV aja, ya, kita nggak punya tadi web karir. Goal performance juga kita hanya mencatatkan goal dan melakukan penilaian saja, tapi nggak ada untuk melakukan evaluasi, feedback, dan sebagainya. Learning juga kita masih limitasi karena semua sistem yang ada di Danamon pada saat itu adalah sistem yang kita develop, kita bangun. Apalagi kalau bicara talent, bagaimana kita retain talent, sistem capture, bagaimana career succession, dan semua itu kita yang ke bawah, itu kita masih jauh sekali. So, secara kurang lebih pada saat itu ya, kita berpikir bahwa udah saatnya kita mengganti sistem HR pada saat itu di 2017 ya, yang tadinya kita fokus pada administratif, kita ingin mencoba untuk berpindah ke cloud. Ya, karena kita lihat pada saat itu saya juga ikut beberapa seminar dan ada sharing juga terkait dengan cloud HR. Banyak hal yang akan kita dapat apabila kami beralih menggunakan teknologi HR terbaru pada saat itu. Ya. Di sini saya berikan beberapa poin yang pada saat itu kita lihat bahwa ini adalah poin-poin yang menjadi benefit apabila kami berpindah ke cloud. Ya. Beberapa yang kami rasakan adalah ketika dulu seperti kita develop, itu ownership dari sistemnya ada di IT. So kalau kita anggaplah mau rubah satu, simple aja, misalnya kita merubah notifikasi, kita mau merubah ada sempat perhitungan pajak yang harus dirubah dan sebagainya, atau mungkin menambah fitur baru, itu prosesnya panjang dan lama. Kadang kalau ada budget, baru kita yang tadi HR itu kalau ada budget mungkin kita tuh yang berikutnya gitu. Tapi dengan cloud itu kita yang memiliki sistem, ya, kita merasakan saat ini ya. Dan juga cost-nya lebih bisa di-maintain karena memang kita bayar sesuai dengan user yang kita gunakan. Ya. Dan yang terutama yang kita rasakan adalah kita akan shifting HR itu menjadi lebih kepada fokus pada adoption-nya dan bagaimana sistem itu memberikan impact. Ya. Kalau dulu HR masih fokus, banyakkan kita bagaimana mendevelop sistemnya, fitur apalagi yang mau kita tambahkan di tahun depan dan sebagainya. Nah, lalu di 2018 Q4 ya, kurang lebih 1 tahun lebih ya kita dalam. Jadi saya ingat pada saat itu untuk SAP kita ada yang pertama di Southeast Asia yang implementasikan SAP Cloud full suite, dan juga kita menggunakan Employee Central sebagai core HR. Jadi saya juga baru notice bahwa emang ternyata ini klien SF yang pertama kami pada saat itu. Dan di Q4 2018 itu juga kita menggunakan 100% SF sebagai HR system. Tidak ada sistem di luar ini lagi. Artinya benar-benar end-to-end HR ada di sini. Gitu. Beberapa key highlight pada saat itu yang kita lakukan adalah in parallel kita mengoutsource-kan beberapa HR proses. Seperti payroll, pada saat itu memang SuccessFactors belum ada payroll Indonesia, so thank you juga akhirnya maksudnya kepada SF, kebetulan ini menginspirasi kita berpikir bahwa pekerjaan-pekerjaan ini ada juga yang sebenarnya kita bisa outsource-kan gitu ya. Ternyata juga dengan di-outsource-kan akan lebih, ya kita tahu expertise-nya ada di mereka,
kayak kemarin ada perhitungan perubahan kebijakan pajak dan lain sebagainya, yang kita sekarang udah nggak memikirkan lagi karena itu udah di-handle oleh third party. Juga pekerjaan admin seperti misalnya kayak kalau ada komplain terhadap perhitungan ya, dan pelaporan pajak itu juga dilakukan oleh third party. Pada saat itu juga kita memigrasikan 120.000 pegawai aktif dan inaktif, karena kita tahu kadang kita kalau di bank itu harus tahu rekam jejak, jadi walaupun pegawainya sudah resign, kita tetap memindahkan datanya ke core HR kita di cloud. Nah, tadi Bu Fitri juga sampaikan bahwa bagaimana sistem itu memiliki capability untuk bisa diintegrasikan. Nah, di 2018 itu juga sekalian kita integrasikan kepada satellite sistemnya Danamon. Jadi ke beberapa sistem di bank ya, untuk sales, untuk core banking, itu bagaimana kontrolnya, hak aksesnya itu datanya terintegrasi dengan SuccessFactors kita. Ya. Dan di sini kita mengimplementasikan all module yang ada di SIF. Nah, apa sih impact-nya ya kalau ditanya pada saat itu? So far yang setelah kita go live di 2018 akhir, ya, kita sempat menghitung, ini saya tampilkan angka persennya. Ini mungkin juga akan nanti setiap perusahaan akan berbeda-beda impact-nya ya, karena memang tergantung pada saat diimplementasikan kondisinya seperti apa. Tapi pada saat itu Danamon, kita sebelumnya masih banyak pekerjaan atau workflow HR yang masih secara manual, masih menggunakan form, ya. Entah ada mungkin formulir ini untuk mengajukan benefit ini, klaim ini masih menggunakan form. So 64% dari form-form yang tadi, proses yang tadi manual itu, ketika kita implement SF ini kita bisa drop, kita bisa eliminate. Lalu 30% ya proses itu kita empower ke employee dan manager, ya. Jadi implementasinya ini tidak hanya kita bicara mengganti sistem, tapi kita lihat lagi yang tadi bicara membangun experience. Bagaimana proses itu stepnya kita bisa cut. Apabila itu cukup di-approve oleh manajer 1, tidak usah sampai ke manajer 2 atau sampai kadif. Bahkan mungkin kadang juga kadif atau direkturnya juga nggak kenal gitu, misalnya kita berpikir begitu. So kita mulai empower decision itu cukup sampai 1 step aja ke manajer. So 30% ini adalah hasil dari kita cut proses. Lalu ada sekitar 20% HR proses yang lebih dari 20% HR proses yang kita simplifikasi ya, kita reduce. Dan juga pada saat itu kurang lebih 25% dari pekerjaan administratif yang ada di HR itu kita berhasil hilangkan. Artinya ada teman-teman HR yang jobnya tanda kutip hilang ya, karena pekerjaan itu tidak relevan. Akhirnya teman-teman itu kita bisa deploy untuk ke job lain ataupun masih di HR dengan job yang lebih strategik gitu. Karena pekerjaan itu memang dengan teknologi itu menjadi tidak ada. Kita tahu misalnya kalau di learning itu mungkin ada yang dulu pekerjaannya adalah merekap ya, hasil pendaftaran absen, lalu sampai ke belakang misalnya juga kita bicara merekap evaluasi dan sebagainya. Itu menjadi tidak ada. Nah, ini 25% itu hilang. Nah, apa sih yang ini kalau tadi bilang digital ini kan kita sampaikan itu bukan end-nya ya, bukan tujuannya, tapi itu melakukan sebuah journey. Jadi yang saat ini kita masih atau ongoing kerjakan adalah bagaimana kita bisa mengexpand capability ini tidak hanya sebagai HR system, tapi kita bisa integrate dengan sistem lain di luar. Yang misalnya adalah kita sedang membangun namanya flexi benefit, di mana SF ini tadi kita nggak ke internal sistem dan namun tapi juga kita connect ke e-commerce ya, dan juga mungkin ke super apps yang lain seperti Tokopedia, kita connect ke Grab, kita connect juga ke 21,
Ini tujuannya adalah memberikan flexi benefit. Flexi benefit itu artinya dulu pegawai kalau seandainya kalau di bank ada banyak benefit yang diberikan, misalnya pegawai di level ini bisa club membership misalnya. Kalau dulu pakai claim form, daftar di Fitness First, tapi dengan ini kita connect, kemarin sempat kita explore ke Grab atau ke Gojek, artinya pegawai dengan apps langsung secara real time online dia bisa datang sekarang misalnya ikut Zumba di mana, atau mungkin juga dia bisa datang langsung Muay Thai di satu klub dan sebagainya. Atau mungkin tadi pegawai dapat benefit apa, dia bisa misalnya waktu itu ya sebelum COVID itu kita connect ke 21 supaya dia bisa menikmati atau refresh di 21 dengan benefit poinnya. Jadi ini fitur yang sedang kita siapkan untuk launching dalam waktu dekat. Juga yang kita siapkan adalah bagaimana kita membangun chatbot untuk menggantikan fungsi employee call center di Danamon. Ya. Saat ini kita punya call center, ada agent di sana, tapi kita harapkan bisa digantikan chatbot yang kita connect ke kita punya SF. Lalu juga ada RPA, ya, Robotic Process Automation. Ya. Ini untuk mengotomasi proses yang repetitif, pekerjaan-pekerjaan repetitif. Dan juga mungkin juga untuk bridging pekerjaan yang masih lakukan manual. Karena kita tahu ada pekerjaan yang tetap tidak bisa atau SF langsung connect ke sistem lain. Seperti misalnya kita tahu untuk professional hire atau mungkin kandidat ada juga yang apply lewat email. Nah, bagaimana RPA ini bisa membantu men-scanning email yang masuk, dan kalau memang email itu CV-nya cocok dari email, itu robot akan menginputkan profil tersebut ke sistem SF. Itu contohnya. Dan yang juga kita sedang kerjakan adalah Analytic Cloud. Ini kita juga kebetulan memilih menggunakan SAP produk ya, karena kita expect ini tidak hanya analytics ini tidak hanya HR saja, tapi nanti bisa di leverage kepada data sistem lain, misalnya dari sales ataupun dari finance. Juga selain itu kita harapkan analytics bisa membantu membuat planning seperti manpower planning, memforecast kita punya tren turnover, melakukan analisa productivity, karena tadi data sales, data productivity juga ada, kita bisa analisakan dalam sistem kita nanti. Nah, yang terakhir adalah saya ingin share apa yang kami rasakan selama kami di Danamon melakukan transformasi atau melakukan perubahan tadi. Ya, yang pertama adalah yang kita rasakan adalah digital mindset. Ya, bagaimana kita ini kan karena di HR ya, bagaimana kita memiliki digital mindset di tim HR, di semua tim HR. Bagaimana kita melihat proses-proses HR yang mungkin kalau saya bilang mungkin banyak peninggalan dari practices HR di zaman era industri, ya, yang sekarang sudah tidak memberikan value added, tidak relevan ya, bahkan sudah bisa digantikan dengan teknologi. Ada teknologi yang bisa adopsi untuk melakukan proses tersebut. Nah, kitanya harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk melihat potensi-potensi tersebut. Ya. Sebagai contoh misalnya penggunaan web karir. Ya. Web karir itu sekarang biasanya sudah ada, ya kayak istilahnya kalau kita di online shop, analoginya ya, kita bisa posting ya apa yang mau kita jual, lalu kita bisa lihat berapa orang yang tertarik, berapa orang yang akhirnya membeli dan sebagainya. Ini adalah satu perubahan ya, yang tadinya mungkin kita terbiasa mengolah CV yang masuk lewat manual, kita nggak punya analisanya, kita cuman ya pekerjaan itu tadi ya memang prosesnya ya terima CV secara manual, dibaca, lalu ditelepon secara manual orang itu misalnya. Juga misalnya learning. Ya, learning sekarang udah nggak zaman kita mendevelop materi-materi yang tadi saya sampaikan, mungkin kalau materi umum misalnya mengenai agile, atau mungkin materi terkait misalnya design thinking atau leadership yang umum, itu banyak di luar sana yang kita bisa menggunakan MOOC ya. Jadi bagaimana kita melihat peluang ini. Jadi kita bisa fokus kepada learning yang spesifik, yang hanya memang ilmunya atau knowledge itu harus kita develop dari internal karena spesifik di industrinya.
Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengaccelerate internal HR capabilities. Ya. Dengan yang tadi saya sampaikan banyak role administratif yang hilang, maka dengan cepat kita harus bisa menyiapkan tim untuk dibangun capability barunya. Misalnya kita tahu kalau training itu atau learning tadinya banyak pekerjaan yang sifatnya seperti event organizer, ya. Ya banyak teman-teman juga mengalami, misalnya dia kirim undangan, nyiapin ruangan, infokus, bikin rekap absen, tanda tangan, form Apple dan sebagainya. Dengan teknologi pekerjaan itu hilang, ya, benar-benar hilang. Orang daftar sendiri, orang cari ruangan, sistem bisa menplot ke ruangan yang mana, sistem bisa memplot apabila capacity dari training itu udah penuh dan sebagainya. Makanya orang-orang ini harus kita siapkan bagaimana mereka misalnya berubah menjadi sebagai seorang learning partner dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah yang kritikal adalah bagaimana kita bisa atau HR ini memiliki end-to-end HR proses yang dari ujung ke ujung. Nah, saya pakai analogi badan, tubuh ya. Jadi kita nggak bisa hanya bicara satu area saja. Banyak yang dulu saya ngalamin kita bicara misalnya atau diskusi, oh ya saya learning-nya begini atau performance management modulnya begini, tapi kita nggak lihat kaitan nanti performance management dengan learning-nya gimana, dengan karirnya seperti apa. Jadi HR itu harus kita lihat sebagai satu kesatuan. Ya. Jadi kita ibarat tadi tubuh, saya bilang nggak bisa hanya kita bicara ginjal atau kita bicara jantung aja karena nggak akan hidup. Kita harus bicara itu satu kesatuan yang apabila satu bermasalah, itu seluruh badan kita akan bermasalah. Kita akan jadi sakit. Artinya integrasi, kalau bicara sistem, tadi apa impact-nya kalau dari penilaian hubungannya dengan tadi development atau karir dan pembinaan sampai nanti mungkin kaitannya dengan industrial misalnya. Itu harus kita tahu. Karena kalau udah sampai ke sistem, kita nggak bisa punya konsep yang jelas, pastinya kita sendiri akan bingung. Karena sistem adalah sistem yang harus kita, yang bisa kita adjust atau memang perlu kita konfirmasi kepada konsultannya nanti. Berikutnya mungkin yang keempat adalah kita harus berani men-challenge proses kebijakan yang ada. Misalnya yang tadi saya sampaikan, apa sih yang masih relevan, yang harus sudah tidak relevan? Konsep misalnya career path yang dulu yang kaku, kalau kita beli SF misalnya, gimana bikin career path di SF? Atau mungkin gimana monitoring budget? Saya sempat diajak ngobrol, saya monitoring budget saya di SF gitu kan. Kayaknya menurut saya itu salah memilih sistem. Karena sistemnya tidak dibangun untuk itu. SF adalah bukan sistem untuk budgeting. Ya. So, kalau tadi kita tetap pengennya harus bicara career path dan orang harus ngikutin jalur itu, mungkin berarti memang di perusahaan tidak ingin memiliki seperti Nadiem Makarim yang tiba-tiba datang dari divisi lain masuk ke divisi lain. Ya, karena harus dari bawah semua. Nah, juga misalnya konsep-konsep penilaian kinerja yang harus dilakukan per tahunan, feedback, dan segala macam. Nah, ini harus berani kita challenge. Kalau enggak, kita hanya memindahkan proses yang lama kepada sistem yang baru, ke teknologi yang baru. Nah, yang kelima adalah bagaimana kita bisa melihat sistem ini ada ownership. Ownership artinya sempat kita bingung ya, kan di SF itu juga ada yang namanya platform untuk kolaborasi. Kolaborasi itu orang dulu nyebutnya lebih kepada, ini kan lebih ke sosial media. Ownership-nya ini di mana sih sosial media perusahaan itu? Ada yang bilang ini adalah di HR, ada yang bilang ini internal komunikasi perusahaan. Tapi kalau bicara itu, mungkin ada yang bilang bahwa informasi kan komunikasi antar pegawai, karena kolaborasi pegawai, jadi ini harusnya pekerjaan HR. So, kalau nggak ada ownership, nanti sistemnya akan menjadi tidak optimal, karena tadi tidak ada yang on terhadap sistemnya. Atau mungkin bahkan cloud ini sendiri. Saya yakin di sini yang hadir mungkin ada orang IT, ada juga orang HR. Di luar sana yang banyak bingung, ini sebenarnya sistem HR apa punya IT, karena udah cloud. Karena udah cloud, itu banyak yang bilang itu harusnya udah user.
Karena IT udah nggak ngapa-ngapain, tanda kutip. IT nggak ada infrastrukturnya, IT nggak punya server, IT nggak pakai budget IT, karena kayak di kita ini udah OPEX, ya. Nggak ada investment di sini. So, tadi yang saya sampaikan bahwa adanya ownership dan reinforce behavioral change. Ini adalah critical. Ya. Behavioral change ini adalah jangan sampai kita udah pakai sistem, tapi saya sempat ada yang share dari perusahaan lain, ternyata kurang di reinforce sehingga HR-nya tetap menerima form manual. Jadi pegawai merasa nggak harus pakai sistem gitu, karena backdoor-nya dibuka gitu ya. Jadi pakai memo, pakai apa, orang tetap input. Nah, yang terakhir ya, yang kita juga lesson learn yang kita hadapi adalah pastikan data, atau kalau kita bicara menganalisa itu kita udah tahu analisa atau data seperti apa yang kita bakal butuhkan nanti. Saya rasakan adalah saat ini misalnya dengan COVID ya, banyak yang melakukan kebutuhan, misalnya paling simpel adalah mensimulasikan dengan PSBB ini berapa banyak pegawai yang tidak bisa kantor. Misalnya jadi ada yang mungkin akan nanya, tolong dong dilihat penempatan pegawai versus dengan lokasi tinggal mereka. Kalau data kita itu adalah datanya free text, ya, misalnya cuma ditulis saya di Bogor atau Kabupaten Bogor atau Kota Bogor gitu misalnya, atau juga DKI, ada yang Jaksel, gimana kita menganalisa? Ya. Itu contoh yang paling simpel. Sampai kalau kita bicara mau analisa yang lebih advance lagi, misalnya productivity. Di sales, mereka punya sales code. Bagaimana kita melihat productivity sales, sedangkan kita nggak punya atau nggak bisa ngelingkan antara nomor induk pegawai dengan sales code-nya. Nah, itu harus dari depan, karena kebutuhan data itu kalau nggak kita clear dari depan, maka kita nggak akan bisa melakukan analisa di belakang. Itu kurang lebih 6 poin yang kita rasakan ketika kita melakukan transformasi di HR digital. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Mungkin Bu Putri kita bisa buka untuk diskusi dan tanya jawab ya. Terima kasih Pak Handri. Untuk pertanyaan ini ramai sekali Pak Handri. Saya coba bantu satu-satu ya Pak Handri ya. Nih, pertanyaan pertama nih, bagaimana Danamon melakukan proses seperti employee journey mapping? Bagaimana Danamon menentukan titik interaksi moments that matter untuk menjadi basis rancangan employee experience di perusahaan? Oke. Metode ya, kalau bicara metode ya. Metodenya banyak ya. Kita bisa gunakan design thinking. Design thinking pasti teman-teman, Bapak Ibu di sini juga udah banyak yang udah tahu ya. Jadi kita lihat tadi apa sih misalnya kalau bicara proses rekrutmen. Saya simplifikasi aja ya, paling gampang realnya gini. Banyak kan kita kalau kita bicara rekrutmen, kita tanya prosesnya, kita akan nanya kepada rekruter. Apa sih yang pain point mereka seolah-olah? Apa yang mereka harap? Oh, kalau bisa Pak, dari depan mereka udah masukin nama, alamat, KTP, dan segala macam. Kenapa? Itu karena kita butuh untuk melakukan checking, melakukan ini, dan segala macam. Itu dari view-nya recruiter. Tapi kita suka lupa. Dari view-nya kandidat, gimana experience-nya? Ketika kita buka web karir perusahaan, dan dia disodorin dengan, let's say, 50 field yang harus dia isi. Mungkin dia langsung gini, waduh, saya baru lihat jobnya aja dan banyak sekali field yang harus saya isi dari depan. Itu experience-nya nggak bagus. So, dengan metode atau dengan design thinking, kita akan bisa melihat dari semua aspek, dari semua stakeholder. Ya, kita harus define stakeholdernya siapa aja. Ya, kalau rekrutmen tadi ada rekruternya, kalau bicara proses di rekruter, selain rekruter ada kandidatnya. Lalu ada hiring manajernya sendiri ya yang membutuhkan tadi ya. Dari mereka apa pain point-nya dan apa gain-nya yang harus kita akan berikan. Apa yang kita bisa berikan buat mereka sehingga mereka mau apply ke web career kita. Nah, dengan menggunakan design thinking kita bisa sapu itu semua ya. Termasuk tadi kita bisa menunjukkan UVP-nya, uniqueness-nya, EVP-nya perusahaan tadi. Kita mendesain seperti apa. Gitu. Kurang lebih gitu Bu Putri. Jadi sebenarnya ketika kita desain itu harus ada dua persepsi yang kita ukur gitu ya, atau kita pertimbangkan. Satu persepsi dari organisasi, kemudian yang kedua adalah persepsi dari
user experience ya, dalam artian di sini kita bilang apakah itu karyawan ataupun kandidat gitu ya Pak Handri ya. Betul. Dua-duanya harus dipertimbangkan untuk kemudian baru diputuskan gitu desain bisnis proses seperti apa yang akan di-adopt oleh Danamon. Iya. Itu yang mungkin saya bisa share, artinya perlu mungkin didiskusikan FGD atau dengan pihak sekalian ketika kita mau mendesain tadi, karena kalau ingat saya di rekrutmen pun sebenarnya ada lagi. Rekrutmen itu ada dua, ada yang sifatnya adalah untuk fresh graduated, atau satu lagi untuk professional hire untuk senior level. Biasanya prosesnya berbeda. Untuk senior level mereka tidak masuk dari web career kita. Dia mungkin di-approach oleh perusahaan. Dan biasanya juga prosesnya akan berbeda, interviewnya beda dan segala macam. Dan itu juga harus kita desain lagi, harus kita diskusikan tadi. Apa sih pain point mereka untuk senior level, dan pain point untuk yang tadi, orang-orang yang fresh graduate yang masuk dari web career, yang untuk orang misalnya tadi di frontliner misalnya. So itu harus kita desain seolah ada dua cabang ya, rekrutmen proses dan stakeholder untuk masing-masing tadi apa aja, siapa aja, dan seperti apa desain prosesnya. Seperti itu. Thank you Pak Andri. Ini pertanyaannya semakin kesini semakin nambah terus nih. Pertanyaan berikutnya terkait dengan clear goal setting. Kan tadi juga disebutkan bahwa clear goal setting itu salah satu key element dari employee experience. Nah, kalau kita bicara korporasi kan goal itu sangat banyak variasinya. Bisa apakah kita terkait roles ataupun kita bicara responsibility dari setiap posisi. Nah, experience di Danamon untuk bisa melakukan clear goal setting itu seperti apa ya Pak Andri? Oke, ini kalau bicara performance management, sesuatu yang menurut saya rata-rata banyak perusahaan mengalami kesulitan. Kesulitan artinya memang challenge ya. Karena performance management itu menurut saya ini adalah manajemen tools ya. Bukan HR kayak kalau rekrutmen kan tadi bicara benar-benar murni pure HR proses. Kita bisa mendefine proses kita seperti apa. Kalau performance management kan kalau kita misalnya CEO-nya ganti, kadang juga dia punya ekspektasi terhadap proses performance management yang berbeda. Ya. Ada yang masih maunya pakai konsep balance scorecard, ada juga CEO atau yang udah manajemen mengarahkan udah pakai konsepnya OKR. Ya. Kebetulan ini kalau performance management menurut saya kita harus mulai dari konsepnya dulu. Ya. Kalau sekarang yang lagi marak adalah banyak yang tidak hanya menggunakan balance scorecard, tapi kita atau udah shifting menggunakan konsepnya OKR, Objective Key Result. Apalagi kayak tadi kita bicara yang tadi saya sampaikan big reset tadi ya, kita bicara agile team, artinya kita nggak bisa lagi bicara target itu adalah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam job atau role dia, karena orang itu bisa di-assign atau tadi cross ke pekerjaan atau ke fungsi atau project-project yang lain. Mau nggak mau kita harus bisa mengikuti ya, kalau saya bilang tadi konsepnya juga harus dilihat lagi, di-relook lagi ya. Bagaimana tadi kita menurut ya objektif ya menjadi key result, lalu bagaimana kita bisa memonitor tadi, memberikan continuous performance monitoring kalau di success factor sebutnya, coaching monitoring, dan juga sampai ke evaluasinya. Nah, memang yang tadi saya sampaikan challenge-nya karena banyak yang merasa saat ini pun performance manajemennya itu lebih kepada false ranking, ya, bagaimana lebih kepada penilaiannya aja nanti di belakang, lalu orang dipaksa di dalam bell curve. Ya. Bukan lebih kepada continuous performance-nya, bagaimana orang itu dipastikan bisa mencapai targetnya. Nah, itu challenge-nya. Saran saya sih mungkin kalau tadi bicara bagaimana mendapatkan goals yang clear, itu kita mulai dari bicara konsep performance manajemennya yang ada di perusahaan dulu, didiskusikan lagi bersama manajemen sih. Gitu. Kita kalau bicara Danamon kita sedang explore untuk kita menggunakan approach-nya menggunakan OKR. Ya. Kalau bicara sistem itu sesuatu yang bisa dirubah-rubah. Ya, balance scorecard juga bisa kita rubah, tinggal kita ibaratnya kalau SAP cloud itu tinggal kita rubah settingnya pun itu dengan mudah ya. Kalau perspektif dimensinya mau diganti kita bisa tinggal ganti. Gitu Bu Putri, semoga cukup jelas. Berarti kalau kita bilang konsep, yang harus dipikirkan adalah justru konsep yang bisa mengadres kebutuhan dari semua level gitu ya Pak Andri ya. Apakah kita bicara baik terlepas apakah roles-nya atau levelnya atau posisinya, tapi konsep ini harus bisa diadres, harus bisa mencakup semuanya supaya secara sistem pun
jadi bisa tercapture dengan baik ya Pak Andri. Betul. Mungkin menambahkan aja, ini kan kita bicara performance tadi, pertanyaannya performance management. Jadi performance itu kan kita nggak ngomong hanya di sistem ya, tapi ini kita bicara people. Artinya ada hal yang tidak selalu kita hanya bicara selalu di sistem. Misalnya kalau bicara goals, orang itu lebih seneng kalau sebelum ada goal tadi, goals itu di cascade itu diturunkan ke dia, diajak ngobrol oleh atasannya. Bisa yang ngobrol sekarang dengan teknologi, bisa WhatsApp, bisa telepon. Kamu gimana kalau targetnya sekian? Gimana, ada kendala nggak kalau saya naikkan dan sebagainya. Itu yang tadi, kalau bicara yang Josh Bersin ya, untuk bicara Android experience adalah bagaimana mereka mendapatkan atau ada tadi mengenai poin mengenai komunikasi, dikomunikasikan. Bahwa target itu nggak cuma langsung tiba-tiba di input, saya naik 10% targetnya, tapi saya tahu ini hasil diskusi saya dengan dia. Gitu. Itu akan meningkatkan buy-in ya, ownership juga naik ya. Dibanding kalau hanya tahu-tahu secara sistem kalkulatif diturunkan dan sebagainya. Banyak yang saya juga suka challenge adalah kalau dengan cara kalkulatif itu terus di mana peran HR, karena ada orang yang misalnya sales targetnya 10, tapi karena dengan dia baru join kayaknya nggak fair ya kalau dia baru 3 bulan disamakan dengan yang udah join 3 tahun misalnya. Di mana itu bicara fairness-nya kalau mereka. Saya kan baru lulus probation, tapi saya dikasih target sama misalnya. Nah ini hal yang nggak bisa dibahas di sistem. Ini yang sesuatu yang harus tadi diajak komunikasi, atau mungkin dia tadi punya kendala dengan sekarang berkantor dan rumahnya jauh dan sebagainya. Gitu. Oke, Bu Putri. Berarti kebetulan ada pertanyaan juga nih terkait aktivitas yang dilakukan atasan bawahan di dalam sistem. Jadi sebenarnya ketika sistem HR ini diimplementasikan di Danamon, impact apa aja yang dirasakan dari hubungan atasan bawahan Pak Handri? Tadi kan salah satunya kita bicara terkait performance management. Impact lain terhadap dinamika hubungan atasan bawahan ada lagi nggak ya Pak Handri? Oke, kalau bicara hubungan atasan bawahan ya, kalau saya nyebutnya kolaborasi di sini. Kolaborasi karena bisa luas, karena bisa orang bisa, tadi konteksnya atasan bawahan itu tadi coaching, juga antar tim juga bicara kolaborasi. Ya. Yang paling kita rasakan saat ini adalah dengan terbantu dengan adanya COVID ini adalah dengan kita menggunakan platform Jam, ya kolaborasi. Artinya di situ kita punya grup, ya kita bisa define grup by, ibaratnya kalau di WhatsApp kita punya grup by divisi gitu ya, tapi nggak ada admin yang ngundang satu-satu karena sistem yang akan secara dynamic menginvite orang itu sesuai dengan divisinya atau departemennya, bisa disetting seperti itu. Kedua, bisa juga dibikin kolaborasi antar fungsi, atau mungkin kalau kita ada grup isinya orang service semua, jadi customer service di situ semua. So ketika mereka kadang bikin video tutorial mengenai menggunakan hijab di cabang, atau apapun yang mereka bisa lakukan. Ini konteksnya kolaborasi. Atau tadi, project, tadi atasan bisa monitor project timnya dan mengupdate langsung di grup tadi, di grup di kolaborasi. Kalau bicara apa yang kami rasakan, platform ini kalau untuk kolaborasi di saat yang pandemik seperti ini, di mana orang susah untuk bertemu, itu sangat amat bermanfaat. Bahkan user atau customer kita yang pegawai ini yang sekarang lebih demanding ke kita, minta tolong bisa nggak begini, mereka bikin podcast, mungkin terinspirasi dari Deddy Corbuzier, mereka bikin podcast, bikin apa, membuat jadi tadi experience-nya bagus. Learning bukan hanya formal, ya, bukan learning in class, tapi mereka learning di antara mereka sendiri, ya. Jadi kayak tadi mereka bikin tutorial hijab yang bikin mereka dan untuk mereka sendiri buat teman-teman mereka. Itu yang paling simple. So kalau bicara komunikasi, yang paling kita impact, kita rasakan dengan menggunakan ini adalah tadi platform kolaborasi ini sangat luar biasa, dan ini sesuatu platform yang bisa kita integrasikan, dan saat ini memang itu terkonek dengan core system kita. Gitu, Bu. Thank you, Pak Handri. Nah, ini pertanyaannya kayaknya berat-berat nih, Pak Handri. Aduh. Ini salah satu pertanyaan yang menarik sebenarnya. Kalau kita lihat kan perjalanan Bank Danamon dari 2017 sampai sekarang kurang lebih udah 3 tahun ya, dan
loncatannya dalam 3 tahun ini itu jauh. Pertanyaan dari salah satu yang hadir di ruangan nih, penerapan change management dalam 3 tahun ini seperti apa ya? Terus kemudian hambatan apa yang paling mencolok gitu ya? Dan kemudian cara mengatasinya seperti gimana, Pak Handri? Waduh, change management nih menarik ya, change management. Change management selalu menjadi hal yang menarik kalau kita sandingkan dengan implementasi sistem gitu ya Pak Handri ya. Karena mau nggak mau kan sebenarnya change management sama implementasi sistem itu harus berteman gitu ya, harus searah, kita harus align. Ya, oke. Dulu ya namanya kita belajar ya dulu juga di Danamon pertama kali 2017-18 tadi, kita merasa harus nyiapkan change management karena kita dulu dari on-prem. Change management di bayangan kita adalah yang namanya on-prem dulu sebelum go live kita nyiapkan user guide, user manual. Ya. Jadi kalau mau live sistem, pastikan training penggunaan sistemnya, lalu ada guidance, jadi how to-nya ada di situ, ya ada dibikinin, ya dibuatkan buku atau bahkan dibuat dalam PDF, di-share. Tapi berjalan waktu, change management itu ya, kalau bicara tadi yang kita khawatirkan pegawai nggak bisa, ternyata dulu kita melakukan kita bikin booth ya. Waktu launchingnya kita bikin booth. Booth event itu di situ kita coba kita panggil orang yang lewat, pegawai untuk menginput goal setting. Ternyata dari 10 mereka 9 diantaranya bisa menginput goal setting tanpa harus diajarin. Artinya yang kita khawatirkan tadi change management yang kita definisikan sebagai user guide ternyata itu tidak penting lagi saat ini. Kayak sekarang kita pakai WhatsApp atau kita besok install Telegram atau kita pakai IG, kayaknya nggak ada deh user guide-nya ya. Artinya begitu ada versi baru pun kita dengan cepat kita bisa belajar sendiri. Nah, change management kedua adalah ketika kita cut proses. Kita tadi saya bilang prosesnya di-cut, disimplifikasi. Ternyata pegawai seneng tuh gitu. Yang tadinya mereka prosesnya 4 step, harus sampai ke direktur atau mungkin sampai ini, sekarang mereka cuma sampai manajer. Tinggal 2 step. Yang kita khawatir pegawai tidak terima atau tidak ini, ternyata nggak terjadi. Bahkan mereka happy, karena proses HR menjadi lebih simpel. Change management yang kami rasakan adalah ternyata ada daripada diri kita sendiri, diri kita, teman-teman kita yang ada di HR. Jujur ya. Artinya mungkin saya juga termasuk yang kayak saya udah HR dari tahun udah lebih dari 10 tahun ya. Belief lama yang saya rasa bahwa harus begini kok, dulu saya diajarin proses itu kayak gini gitu. Belief itu yang kayaknya susah, harus di-change gitu ya. Untuk ngedrop bahwa berpikir bahwa ini kan udah nggak perlu begini lagi. Contoh, kalau kita bicara rekrutmen lagi ya, paling gampang ya, karena banyak orang pasti tahu proses rekrutmen. Dengan teknologi saat ini, emang kita tahu proses rekrutmen apakah harus seperti sekarang? Saya challenge ya. Karena ada juga sekarang dengan AI, dengan interview atau dengan video, AI itu bisa melihat dari gesture. Dari gesture kita, mata kita, gerakan badan kita, dia bisa memberikan masukan. Misalnya. Tapi pertanyaannya mau nggak? Ada yang bilang, wah janganlah, itu nggak benar dan sebagainya gitu. Nah itu kembali lagi kita lagi kan gitu. Kita maunya mungkin tetap orang itu hadir, dites pakai kertas koran yang besar, ya suruh menjumlahkan ke bawah dan sebagainya misalnya ya. Ini saya nggak bilang mana yang benar apa enggak. Tapi bahwa tadi saya sampaikan ini change management bahwa kita berani nggak kita berubah gitu. Resistensi itu berasal dari kita sendiri. Kedua adalah ternyata tadi change manajemennya kepada HR itu adalah bagaimana ketika ada teman-teman kita yang terimpact yang tadinya nggak bisa menggunakan teknologi. Misalnya ada juga, maaf ini mungkin bukan maksudnya terhadap satu umur tertentu ya, yang udah usia senior ya, yang mungkin tadinya megang atau handle operasional, misalnya tadi learning yang tahunya memang menyiapkan ruangan atau mereka gitu, langsung dia tidak siap menghadapi tadi sistem yang harus dia launching learning baru ya, nggak familiar dengan menu-menunya bahasa Inggris dan sebagainya. Ributnya adalah
ini nggak ada Indonesia dan sebagainya. Sekarang driver Grab aja, ya dia ngerti kok bahasa Inggris karena di situ menu-menunya bahasa Inggris semua. Supir driver ojol aja bisa gitu kan. Artinya kita khawatir ini ada Indonesianya sih, kita dipaksa harus bisa. Gitu. Kita nggak ada pilihan menu-menu atau itu umum harus kita translate lagi misalnya. Nah hal-hal itu sih change management yang kita rasakan. Oke Bu Putri. Thank you Pak Andri. Aduh, ini aku pertanyaan makin lama makin banyak, jadi sampai bingung apa aja nih yang mau kita, karena beberapa ada cukup yang redundant pertanyaannya. Ini salah satunya pertanyaannya, mudah-mudahan Pak Andri bisa kasih tips and triknya. Jadi pertanyaan dari salah satu peserta adalah, bagaimana cara tim HR untuk dapat mampu meyakinkan C-level untuk melakukan investasi yang cukup besar, khususnya di era digitalization ya Pak Andri? Oke, ini menarik ya. Mungkin gini, banyak, saya juga pernah ditanya gini, hal yang sama gitu. Dan kebanyakan kita bicara dengan bahasa kita. Saya orang HR bisa bicara ke manajemen dengan bahasa HR. Tapi itu kayaknya salah, karena kita bicara dengan bahasa yang berbeda dengan mereka. Karena di management level biasanya bicaranya lebih besar, mereka bicaranya jangka panjang, mereka bicaranya bisnis. Ya. Saran saya adalah kita harus tahu apa pain point mereka. Pada saat itu kita 2017, 2016 kita bawa ke manajemen, ini kita bawa ke semua board, ini harus approve kan nilainya cukup lumayan ya. Pada saat itu kita tahu pain point-nya yang saat itu. Jadi apa yang menjadi top of mind-nya mereka yang membuat sakit kepala para manajemennya terkait people ya, terkait workforce, terkait orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Pada saat itu adalah kita punya isu dengan fulfillment terutama untuk senior level. Banyak senior level kita di posisi kritikal yang istilahnya kalau di OJK atau di monitor tidak boleh sampai vacant berapa lama. Ya, kalau di bank itu kan sangat rigid sekali gitu ya. Harus cepat ada pengganti, tidak boleh double job terlalu lama dan sebagainya. Kendalanya pada saat itu kita misalnya nih, saya ambil contoh pada yang kita alami saat itu, kita tahu manajemen tuh merasa susah memonitor fulfillment-nya. Ada berapa kandidat yang masuk, ada berapa yang apply, ada berapa, udah berapa lama, siapa yang interview, sekarang di meja siapa, itu nggak ada. So kita tahu top of mind mereka sedang ini, apa yang buat mereka sakit kepala, dan kita datang proposal untuk membenahi itu, membawa obat buat mereka. Makanya dengan 8 modul tadi, sebenarnya kita setahun live itu kita nggak sekaligus semua. Kita go live-kan rekrutmen dulu, karena rekrutmen itu menjadi obat buat mereka. Yang kedua adalah tadi kita masukkan juga kolaborasi, karena itu menjadi platform untuk kita melakukan change management. Jadi kita kayak Facebook-nya di situ, kita kasih tahu ada perubahan apa, ada segala macam. Nah, saran saya adalah kita tadi, kalau mau bawa ke manajemen kita tahu, dan investment itu impact-nya menurut saya tergantung relatif ya. Kalau saya sekarang beli analogi ya, beli handphone, lalu saya install WhatsApp, handphone 5 juta, dengan WhatsApp impact-nya apa? Apakah kita hanya punya WhatsApp bikin grup ketawa-ketawa, atau WhatsApp itu saya bisa bikin grup untuk jualan, dan saya dari jualan di grup WhatsApp teman-teman saya mendapatkan income 10 juta. 5 juta menjadi relatif lebih murah. Menjadi murah. Tapi kalau kita beli handphone yang 3 juta, ya, investment kita install WhatsApp, tapi nggak kita pakai WhatsApp-nya, kita nggak bikin grup, kita nggak join apapun, kita nggak, ya paling cuma WhatsApp dengan orang tua, keluarga, dan kita pakai, itu menjadi tidak ada impact, dan artinya 3 juta menjadi mahal. Jadi saran saya, memang barang itu tadi saya bilang mahal, tapi kita harus memastikan bagaimana kita bisa mengukur ada impact yang didapat, dan itu lebih besar dibanding investment-nya. Itu yang harus kita bisa yakinkan ke manajemen. Gitu Bu Putri. Semoga cukup clear. Semoga cukup clear buat teman-teman yang ada di webinar ini ya Pak Hendri ya. Iya. Ini kayaknya ada teman-teman yang dari financial institution. Apakah kita bicara financial services atau banking? Karena aku melihat ada beberapa pertanyaan terkait dengan dual custody nih Pak Hendri. Ya. Ini pasti menarik banget nih ya. Pertanyaannya adalah dual custody ini gimana caranya diaplikasikan di Danamon dengan adanya SuccessFactors? Kemudian apakah dilakukan di dalam SuccessFactors atau juga ada bantuan aplikasi lain atau ada kombinasi dengan aplikasi di luar SuccessFactors Pak Hendri?
Dual custody itu bisa kita lakukan gini. Ini technical ya. Sebenarnya kita dual custody itu kita melihat bahwa itu kan untuk transaksi-transaksi yang berisiko, terutama financial. Misalnya perubahan data gaji atau mungkin hal-hal yang kalau di bank kan tadi ya berisiko tinggi. Pertama ada beberapa yang kita lakukan adalah dual custody, kita bikin user ya. Passwordnya itu harus misalnya tadi 8 digit misalnya. 4 digitnya dipegang si A, 4 digitnya dipegang si B. Itu salah satu caranya. So, misalnya user apa kita bikin misalnya untuk perubahan terutama yang kali ya, perubah gaji misalnya. Itu usernya bukan nama orang, tapi role. Misalnya payroll admin misalnya. Ini contohnya. Payroll admin itu 4 digitnya bisa dipegang si A, 4 digitnya si B. So, untuk merubahnya harus berdua. Ya. Atau kalau tadi ya kita sebenarnya merubah ini di SM yang tadi saya sampaikan bahwa kita simplify itu sebenarnya tadinya kan dua kontrol ya. Jadi misalnya setelah di approve manager 1, manager 2, lalu nanti di HR dicek lagi. Ya. Tapi yang kita lihat di kami, banyak kan menjadi orang itu menjadi melepas aja karena toh nanti di belakang habis ini ada yang ngecek. Contoh overtime. Dulu overtime itu di-input oleh pegawai dari jam berapa sampai jam berapa, atasan kadang merem. Main approve aja. Nggak dilihat itu 2 jam atau sebenarnya cross hari. 2 jam, tapi bukan 2 jam, tapi 2 hari. Karena tahu, habis ini ada orang payroll atau orang ini yang ngecek. Sekarang, overtime itu, kita nggak ada yang ngecek lagi orang HR. Apa yang terjadi? Banyak, jujur aja pas pertama kali, itu banyak sekali yang overtime-nya bisa berapa hari. Jadi tiba-tiba kasusnya ya, ada yang terlalu jauh gitu. Ternyata dengan kita empower begini, mereka besok-besok jadi mikir, waduh, kenapa? Balik lagi ke mereka soalnya. Beban ke divisi atau ke departemen mereka menjadi besar. Dan itu menjadi teguran oleh manajemen. Kenapa kamu nggak kontrol overtime kamu? Ini jadi kalau bicara kontrol, sebenarnya ada dua yang kita ini. Pertama tadi, dual custody. Kedua adalah kita lakukan empowerment, tapi tadi tujuannya adalah empowerment ini dengan development. Ya, dengan kita perlahan-lahan memastikan secara ini itu lama-lama mereka ngerasa bahwa ini adalah tanggung jawab dia sendiri. Jadi tidak saling mengandalkan kayak dulu. Apalagi ada yang workflow sampai 6 atau 7 orang berenteng. Nah, biasanya mereka saling ngandelin yang paling belakang. Jadi kalau salah berjamaah. Gitu Bu Putri. Ini kita istilah tanggung renteng ya Pak ya, biasanya. Karena ini juga ada beberapa pertanyaan terkait kita bicara jadinya maturity level ya Pak Handri ya. Karena kalau dulu biasanya kan data semua dilempar ke teman-teman HR, teman HR yang input, teman HR yang validasi. Tapi kalau sekarang data itu saya sebagai karyawan harus bisa input sendiri ya Pak Handri. Betul. Kemudian yang validasi itu adalah apakah atasan ataukah sampai HR tergantung jenis datanya. Kembali kan ini adalah change behavior ya Pak Andri ya. Ini jadi kita bicara baik satu kita bicara technical system, kita juga bicara konsep change management. Jadi semuanya itu kalau di Danamon itu di empower dan encourage bahwa ke masing-masing pegawai ataupun ke atasan atau business unitnya masing-masing ya. Jadi kesalahan itu jadi tanggung renteng gitu ya. Betul. Dan menambahkan jadi peran HR dibalik. HR itu menjadi partner. Artinya secara reguler justru HR di belakangnya memonitor. Contoh simpel tadi lembur. Dia sekarang HR berperan bukan kayak melihatin lagi transaksi satu-satu ya tadi kalau ada yang di-approve atasan, di-approve lagi sama HR. Tapi HR mundur ke belakang untuk melihat, analisa. Tren overtime mana yang divisi mana yang sekarang lagi sering naik. Divisi apa, kenapa sering banyak terjadi overtime. Kayak tadi, edukasinya terjadi ketika tadi atasan ngakui, oh ya ini kemarin saya main approve aja gitu. Dan HR jadi partner dia untuk, Pak, besok sebelum di-approve Bapak lihat lagi gitu dan sebagainya. Jadi HR role-nya berubah gitu ya, menjadi benar-benar kita kalau bicara Dev Ulrich, bisnis partner itu yang harus kita depankan lagi. Jadi sekarang doer itu bukan hanya di HR ya, justru HR yang berubah fungsi itu menjadi partner ataupun jadi rekannya teman-teman di business unit gitu, bahwa yang namanya data itu, data karyawan ataupun data business unit terkait kepegawaian itu ownership-nya nggak hanya di HR ya Pak Andri ya, bahwa ownership itu harus dimiliki oleh ya yang punya data, yang berkepentingan. Iya, karena mereka yang tahu sebenarnya kan, kita juga nggak tahu bener nggak overtime sampai jam 9 malam, kita juga nggak di lapangan kan.
Ada juga dulu contoh kalau pegawai merubah alamat ya. Dulu harus di-approve HR. Kita tanya, emang HR tahu dia tadinya ngekos atau ngontrak di Setiabudi lalu pindah ke Kuningan atau ke Gatsu gitu dan HR approve, dari mana kita gitu. Artinya tadi proses kalau atasan cukup ke atasan atau notifikasi aja ke atasan. Jadi atasan yang tahu bahwa dia pindah. Even atasan kadang juga nggak tahu dia kosnya di mana, ya kan? Gitu. Artinya proses-proses yang memperpanjang tapi nggak berikan value added buat kita. Dan kalau kita tanya ke HR, ke teman-teman, ada nggak kamu reject? Nggak ada. Saya juga nggak tahu dasar reject saya apa, karena saya juga nggak tahu dia tinggal di mana. Nah, itu hal-hal kayak gitu harus kita challenge gitu. Karena itu yang menambah pekerjaan yang tidak memberikan value added yang justru membebani HR. Jadi kalau bisa saya bilang bahwa perannya HR berubah gitu ya, kemudian perannya atasan yang tadinya kita cuma sekedar atasan terkait dengan roles, responsibility dia di fungsinya dia juga harus menjadi people manager terkait coaching dan performance gitu. Kemudian satu lagi kita juga bicara sebagai connector managers itu kan, yang meng-ensure bahwa validasi atau hal-hal terkait data karyawan itu justru first line validasinya tuh ada di mereka gitu ya, di atasan, bukan di HR. Karena kan HR, ya HR, saya ambil contoh Danamon gitu ya, teman-teman HR kalau di-compare dengan total pegawai kayaknya sulit juga gitu ya HR untuk bisa memonitor semuanya. Berarti kita harus ada perpanjangan tangan di mana ya ada proaktif dari para atasan di sini gitu ya, Pak Andri. Nah, kalau kita bicara sistem dan data, nah ini ada beberapa pertanyaan terkait reporting dan analytics gitu. Ini selalu menjadi momok gitu. Kalau kita bicara reporting analytics, selalu ada pertanyaan, gimana sih caranya bisa mengekstrak data dari SuccessFactors di Danamon? Kalau kita bicara reporting, kan selalu banyak permintaan ad hoc report gitu. Nah, data-data ini kan harus selalu disajikan ke manajemen. Gimana caranya Danamon memproses data ini atau meng-create report-report yang berupa reporting analytics supaya top management itu satisfied? Oke. Ini pertanyaannya menarik nih, karena berbeda dengan yang kita diskusikan ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang saya responsible untuk area reporting. So, dari tim kita punya tanggung jawab untuk mengeluarkan semua laporan baik untuk manajemen maupun ke pihak ketiga, OJK ataupun ke Disnaker ya. Dan datanya harus konsisten, nggak mungkin kita ngelaporkan angkanya sekian ke manajemen tapi ke pihak ketiga nggak berbeda, atau ke OJK atau ke tempat lain juga berbeda. So kalau bicara data ya, kalau bicara report itu kita selalu memiliki satu formula pemahaman atau cut off data yang kita gunakan ya. Jadi ke manajemen kita selalu konsisten bahwa data ini cut off-nya adalah tanggal berapa, setiap tanggal berapa gitu ya. Dan misalnya kalau bulanan itu juga yang kita gunakan untuk keluar, karena kadang nanti manajemennya ketemu OJK angkanya bisa berbeda, itu yang repot. Ini kalau bicara report. Kedua, ad hoc. Ad hoc itu beberapa juga sebenarnya kalau kita bicara as system. Dulu kan yang bisa menarik report HR karena dulu kita on-prem ya, usernya hanya dikasih ke HR, maka report itu hanya dikeluarkan oleh HR. Sekarang dengan SF, ya, report itu bisa kita kasih, artinya user di luar HR pun bisa narik. Tinggal kita atur segregasi hak akses dia. Contoh kalau di sales, mereka butuh report atau dia pengen ngecek si A, si B, si C itu masih aktif apa enggak. Karena konteksnya kan sales ya, tahu volumenya tinggi, ya turnover tinggi, ya nggak mungkin setiap hari HR kirim data ke dia. So kita buatkan user ke mereka, mereka bisa download sendiri. Tapi tinggal kita batasin, misalnya dia hanya bisa lihat datanya apa aja. Ya. Itu kalau contoh untuk report-report yang ad hoc ke internal. Nah, ada juga yang report-report yang internal juga kalau untuk konteksnya pemeriksaan, audit, itu biasanya kita udah ada standar format. Nah, kalau bicara analytics, ini sesuatu yang nggak ada pattern ya. Analytics ini karena kan kita tergantung apa yang menjadi concern kadang saat ini. Kita juga punya sih sebenarnya dashboard buat manajemen yang memang kita siapkan. Kita sekarang pakai
SAC. Apa namanya? Jadi nanti para manajer atau mungkin direktur bisa langsung melihat datanya di sistem analytics kita. Ya. Yang tadi sama ya, kita harus menggunakan parameter yang sama supaya mereka melihat data itu dengan konsisten. Tidak bisa berbeda-beda ketika HR laporkan angkanya sekian, dia lihat di sistem sendiri angkanya berbeda. Kedua, analytics ini supaya lebih ada meaning-nya adalah kita belum, tapi kita akan connect-kan ke sistem di luar HR. Ya, karena nggak bunyi kalau cuma bilang pegawai kita dari 10.000, 6.000 laki, 4.000 perempuan. So, buat manajemen, so what? Nggak ada ini. Atau gen X-nya sekian, gen Y-nya segini. Terus kenapa emang gitu kan? Mereka akan nanya lebih jauh lagi gitu. Nggak ada manfaatnya buat mereka gitu. Dan angka itu relatively nggak cepat berubah. Ya kan? Komposisi itu kan sesuatu yang kayaknya butuh bertahun-tahun untuk berubah. So, analytics itu biar meaningful kita connect-kan ke sistem lain, misalnya kayak tadi sales. Jadi misalnya satu sales kita itu berapa customer. Satu sales kita bisa kalau di bank bisa atau handle berapa tadi customer, loan-nya berapa dan sebagainya. Nah, untuk bisa berbunyi seperti itu mau nggak mau harus kita integrasikan ke sistem lain. Seperti itu Bu Putri. Jadi kalau kita bicara data analytics, source-nya tuh jadi macam-macam ya Pak Andri ya. Betul. Ada sebagian di Danamon itu data datang dari SuccessFactors, terus juga ada data yang datang dari aplikasi lain. Sehingga kalau kita bicara analytics gitu, datanya jadi lebih rich atau lebih kaya. Jadi kalau kita bilang support decision making itu jadi lebih lengkap ya Pak Andri. Jadi kalau kita bicara data apa aja sih yang impactful buat organisasi, kembali tergantung dari organisasi itu sendiri, fokusnya kemana, terus bisnisnya apa aja sih sebenarnya gitu ya Pak Andri ya. Ya. Kalau saat ini untuk predictive analytics Pak Andri, karena kan memang SuccessFactors juga punya predictive analytics, tapi penggunaannya udah sampai ke arah predictive analytics nggak ya Pak Andri? Ini ada salah satu pertanyaan juga dari peserta. Iya. Kalau ini kan sebenarnya buat kita ini modul yang paling baru ya untuk analytics ya. Sebenarnya kita coba explore untuk melakukan itu tadi, karena secara fitur sudah ada fiturnya di sistem ya untuk melakukan predictive analytics. Tapi yang pertama mereka bisa melakukan prediktif kalau historinya banyak. Kalau datanya udah ada data history ya. Karena kan malah kayak sistem-sistem kayak mungkin saham mereka kan menganalisa dari tren ya. Jadi dengan datanya begini ke depan dia bisa secara kalkulatif ada formula yang akan menghitung prediktifnya seperti apa. Nah, ini yang kita coba untuk simulasikan untuk melihat tren turnover pegawai ya prediktifnya. Walaupun sebenarnya nggak bisa hanya dari sistem, karena kan ada verbatim atau dari mungkin strategi bank juga berubah ya, yang bisa tiba-tiba prediksinya dia akan meleset karena kita tahu memang misalnya dalam tahun depan kita akan menutup sekian cabang, otomatis pasti akan sistem nggak tahu kan, otomatis sistem mungkin hitung berdasarkan rata-rata, tapi sebenarnya tahun depan itu akan turun sekian karena memang strategi bank sendiri akan menurunkan jumlah cabangnya, misalnya seperti itu. Tapi penggunaannya, kalau saya bilang dengan adanya dibantu teknologi ya, itu sangat terbantu sekali untuk membuat prediktif ya. Kita bisa bikin simulasi, forecast, kita bisa bikin itu moderate atau minta kita kalau bikinnya benar-benar kita kita simulasikan dengan beberapa jenis simulasi gitu. Itu akan sangat mudah dengan adanya modul ini. Thank you Pak Andri. Ini kebetulan waktunya kurang lebih 5 menit lagi nih Pak Andri. Jadi aku satu pertanyaan lagi aja kali ya. Iya. Karena kita bicara tentang data, terus Pak Andri juga bilang historical data. Tadi salah satu presentasi Pak Andri kan ada namanya Danamon itu melakukan atau mengupload 120.000 data karyawan, baik yang current maupun yang historical. Nah, gimana sih caranya Pak Andri dan tim gitu ya, atau Danamon melakukan validasi terhadap 120.000 data ini? Gimana caranya atau metodenya apa sih yang dilakukan diambil oleh Danamon ketika memindahkan data dari core HR yang lama ke SuccessFactors Pak Andri? Oke. Ini juga pertanyaan yang waktu kita akan melakukan migrasi, itu ada pertanyaan yang ditanyakan oleh dari IT atau dari risk management, bagaimana kita bisa proof bahwa datanya sama. Sebenarnya mudah, susah ya.
Artinya kita menggunakan, jadi gini, ini juga sharing buat teman-teman yang melakukan migrasi data. Memastikan bahwa data structure-nya itu memang kita memahami dua-duanya. Jadi data structure di sistem A dan B itu mungkin behavior-nya akan berbeda. Satu ya. Ada yang sistem kalau kita download atau kita tarik report atau database-nya formatnya seperti ini. Misalnya dia keluar dengan format tanggal, bulan, tahun, DD, MM, YYY, ada juga MM, DD, YYY, itu yang paling simpel. Ya. Bahkan ada dengan timestamp-nya, jam dan detik. Ada juga di sistem ini nggak butuh, maunya formatnya segini. Ini ada pertama data conversion. Ya. Ada yang ada bantu. Kedua adalah bagaimana data itu tidak berubah. Ya, karena prosesnya ini nggak bisa system to system. Prosesnya harus kita download atau kita tarik query dari on-prem kita, ya, dari SAP on-prem, ke dalam format Excel atau CSV, ya, ada formatnya. Di situ kita melakukan membuat tools, ya, jadi dari di download, jumlah recordnya berapa, kita nyebutnya ada checksum yang kita lakukan, ya, jumlah record berapa, lalu nanti kita upload ke sistem baru, di sistem baru kita turunkan lagi, lalu dua file ini kita compare, kita checksum. Artinya misalnya gini, kalau teman-teman tahu biasa pakai Excel, kalau di kolom A itu isinya Handry, di Excel ini kolomnya Handry juga, itu kita pakai, bisa dicek apakah itu true. Misalnya ada Handry tapi pakai I atau pakai spasi, itu akan false. Itu yang paling simple. So kita melakukan itu, jadi ada cek secara offline di darat, ya, kita compare semua file itu tersebut, kita pastikan semua migrasi data yang kita lakukan, itu datanya tidak berubah dan tidak bergerak. Dan itu ditandatangan oleh masing-masing data owner. Misalnya kayak tadi, data rekrutmen, ditandatangan oleh rekrutmen bahwa ada sekian data, dan orang rekrutmennya juga terlibat dalam proses itu. Ya. Jadi ada proses sampling, dan juga tadi proof bahwa total checksumnya 120.000 record itu jumlahnya, dan kontennya itu tetap sama. Itu nanti kita, kalau memang ada yang pengen lebih detail, ini agak teknis ya, mungkin nanti kita bisa diskusi offline kalau yang nanya. Oke, Bu Putri. Berarti kalau kita bicara data tuh sebenarnya yang validasi jadinya banyak ya Pak Handry ya? Baik itu business process owner, data owner gitu ya, betul. Terus teman-teman dari IT, teman-teman dari HR. Jadi kalau kita bicara validasi itu nggak cuma 1 atau 2 step, jadi ya multiple step ya untuk ensure bahwa data itu benar. Jadi jangan sampai jump in, jump out gitu ya. Kalau kalau bisa data itu harus bersih dan bagus masuk ke dalam sistem, sehingga ketika kita mengeluarkan data dari sistem untuk predictive analytics gitu, kita juga dapatnya data yang baik, data yang bagus gitu ya Pak Handry. Betul. Dan saya nambahkan, mungkin ini kebetulan kami diuntungkan karena di tim digital ini kita role-nya juga merangkap sebagai MAS Analytics. So kita yang membangun rumah baru, ya ibaratnya tadi membangun sistem baru, dan kebetulan kami juga disuruh memindahkan isinya. Nah mungkin saya tapi nggak kebayang kalau seandainya yang mengerjakan ini tadi adalah orang sistem, ya. Tapi dia nggak boleh lihat data. Bagaimana caranya saya nggak kebayang. Saya belum kebayang sih. Karena kalau suruh user mindahin, dia nggak ngerti. Dia harus ngerti bagaimana structure datanya di sistem yang lama dan baru behavior kan suka berbeda ya. SF dengan on-premise SAP itu structure datanya beda. Yang tadi saya sampaikan. So itu menjadi challenge apabila itu dilakukan oleh orang yang tidak mengerti, hanya mengerti kontennya. Misalnya orang payroll ngerti angkanya, tapi nggak ngerti behavior sistemnya. Ketika di-upload ke sistem baru seperti apa gitu. Jadi itu harus ya Pak Handry ya. Iya. Ada technical dan juga ada konten nih, jadi validasi teknikalnya, kemudian validasi konten jadinya ya. Iya, itu yang juga harus dipikirkan di awal ya, karena karena susah. Kedua juga kadang secara pertama tadi orang IT juga nggak boleh involve karena dia kan datanya data HR gitu. Orang IT-nya nggak boleh lihat. Gitu. Nah ini menjadi challenge nih karena memindahkan dari rumah lama ke rumah baru, tapi nggak boleh lihat gimana caranya. Sedangkan kita yang tahu rumah barunya tuh kamarnya ada berapa, bentuknya gimana, tinggi pintunya seberapa, kita yang tahu gitu kan. Ibaratnya begitulah analoginya. Oke, thank you banget Pak Handry. Kebetulan sudah jam 3, jadi terima kasih banyak. Ini pertanyaan masih banyak, jadi nanti coba kami dari ABIM coba rekap, nanti kita coba jawab offline Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan seluruh pertanyaan bisa diadres baik oleh saya atau kami dari tim ABIM, maupun nanti kita juga akan minta tolong Pak Handry untuk bantu jawab nih. Boleh. Karena masih ada
banyak sekali pertanyaan gitu ya. Nggak apa. Karena diskusi hari ini itu cukup menarik apa yang disampaikan Pak Handri itu terkait journey-nya Danamon gitu ya, gimana objektifnya Danamon untuk bisa mengoptimalkan employee experience di Danamon itu sendiri. Ya. Berhubung sudah jam 3, Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kesediaan waktunya untuk join di sesi webinar dari EBIM, dan juga terima kasih sekali untuk Pak Handri mau meluangkan waktu dan juga share pengalaman maupun knowledge-nya nih selama menggunakan SuccessFactors dan juga melakukan yang namanya digital transformations dan juga yang integration secara teknologi. Oke, Terima kasih banyak Pak Handri. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Iya, Jessie silakan. Ya, terima kasih Pak Andri dan Bu Putri. Jadi berikut kami akan sediakan pop-up survey. Jadi silakan untuk diklik linknya. Dan sekali lagi, kami akan sangat berterima kasih bila Anda meluangkan waktu untuk mengisi survei. Jadi untuk sesi hari ini sudah direkam dan akan dibagikan ke peserta melalui email